Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Teguh Gumilang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat apa saja yang kita gunakan ketika kita melakukan budidaya dengan teknik hidroponik. Kawan-kawan, teknik hidroponik ini adalah sebuah teknik berbudidaya tanpa menggunakan media tanah. Nah, tentu dalam pelaksanaannya kita memerlukan bantuan banyak alat-alat yang pada akhirnya mensupport atau mendukung kegiatan hidroponik ini. Nah, alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan budidaya hidroponik ini? Yang pertama, alatnya itu bernama pH meter. Ya, pH meter ini berfungsi sebagai alat ukur keasaman dari larutan nutrisi yang kita gunakan dalam teknik hidroponik. Ya, pH meter ini akan mengetahui dan mengecek nilai pH-nya karena nilai pH ini sangat penting kaitannya dengan pertumbuhan yang optimal bagi tanaman. Jangan sampai nilai pH-nya terlalu tinggi atau juga terlalu rendah. Kemudian yang kedua, alat yang digunakan adalah TDS meter atau bisa juga menggunakan EC meter. Dua alat ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kandungan nutrisi yang terkandung dalam larutan yang digunakan dalam teknik hidroponik. TDS meter mengukur dengan ppm yang terkandung dalam larutannya. Kalau EC meter ini yang diukur adalah daya hantar listriknya atau electricity conductivity. Nah, dua alat ini memiliki hampir sama kemiripan, tapi memang berbeda apa yang diukurnya. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk mengetahui berapa kandungannya sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh komoditi yang kita budidayakan. Contoh, kalau kita berbudidaya melon dengan hidroponik, maka kandungan ppm-nya yang paling optimal itu di angka 2000 sampai 2500. Kalau di EC itu antara 2 sampai 2,5 EC-nya. Nah, hal itu juga sangat mempengaruhi pada hasil dan produktivitas dari tanaman kita. Kemudian yang ketiga adalah termometer, ya. Termometer ini kita sudah paham, kita sudah tahu bahwa fungsinya untuk mengukur suhu. Nah, di sini suhu yang diukur ada dua, suhu ruangan dan suhu nutrisi. Jangan sampai terlalu panas. Kenapa? Karena kalau terlalu panas kecenderungan nanti tanamannya bisa layu, ya, dan pada akhirnya juga bisa mati. Nah, itu yang digunakan adalah termometer sebagai alat ukurnya. Kemudian yang keempat itu adalah timbangan. Timbangan ini berfungsi untuk mengukur berapa berat bobot dari pupuk atau nutrisi yang akan diberikan. Selanjutnya kita menggunakan alat yang disebut dengan aerator, ya. Mesin aerator ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menambah nilai atau oksigen terlarut yang terdapat dalam larutan atau nutrisi yang dilarutkan untuk digunakan sebagai nutrisi pada tanaman yang diperlakukan atau dibudidayakan dengan teknik hidroponik. Nah, di sini fungsi dari aerator ini menambah nilai oksigennya. Kenapa? Karena semakin tinggi nilai oksigennya akan semakin bagus untuk perkembangan dari tanaman yang kita budidayakan. Selanjutnya, yang terakhir yang bisa menjadi alat ukur ataupun alat bantu dan alat penunjang dalam metode hidroponik ini adalah tentunya pompa sirkulasi. Nah, pompa sirkulasi ini biasanya menggunakan pompa celup. Nah, fungsinya apa? Tentu pompa sirkulasi ini adalah pompanya untuk mensirkulasikan dari tandon menuju tanaman, kemudian kembali lagi ke tandon, diputar seperti itu. Nah, hal-hal ini memang cukup signifikan ketika kita memiliki suplai energi listrik yang terbatas, sehingga pada akhirnya ada tambahan, ya, ada additional
ya. Apa itu genset ya, atau generator set sebagai apa? Sebagai pengganti nantinya ketika suplai energi listriknya kurang atau tidak ada. Nah, itulah beberapa alat pendukung ya, alat pendukung bagi kawan-kawan ketika ingin melakukan budidaya hidroponik. Dan ada beberapa alat pendukung lain yang biasanya juga dipergunakan, yaitu apa? Satu, netpot. Nah, netpot ini memang tidak wajib, tapi tetap bisa digunakan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyimpan media tanam yang akan disimpan di modul hidroponik. Kemudian yang selanjutnya ada irigasi stick. Jadi stick irigasi. Nah, ini deep stick ini fungsinya untuk meneteskan irigasi ketika kita melakukan budidaya hidroponik dengan sistem irigasi tetes. Nah, itulah beberapa alat pendukung dalam budidaya hidroponik. Mudah-mudahan menjadi hasanah ilmu baru bagi teman-teman dan menjadikan semangat bagi teman-teman untuk mulai berhidroponik. Nantikan video-video dan tips selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.